Selamat malam, gimana kabarnya hari ini? Senang, sedih, takut, bahagia, atau merasa biasa saja? Malam ini bertemu kembali di Curhat Sebelum Rehat. Sebelum kamu tidur, izinkan suaraku menemanimu. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Malam ini, mari kita bicarakan tentang luka yang paling sulit disembuhkan, yaitu trauma. Luka yang berasal dari masa lalu, entah itu trauma masa kecil, luka dari keluarga, kekecewaan pasangan, atau kepahitan akibat bullying. Kita semua adalah koleksi dari cerita dan hampir semua dari kita pernah merasakan yang namanya trauma. Baik yang ringan maupun yang berat. Itu adalah cerita yang sangat menyakitkan, yang tertanam kuat di ingatan, menciptakan bayangan panjang yang terus mengikuti, bahkan saat matahari sudah terbit lagi. Kamu tahu rasanya bukan? Saat sedang tenang, tiba-tiba sebuah ingatan, sebuah pemicu, atau bahkan bau tertentu membawa kamu kembali ke masa lalu. Masa lalu yang sangat menyakitkan itu. Kamu merasa seperti terperangkap, seolah-olah kamu tidak bisa maju karena kakimu terikat pada kenangan lama yang sangat menyakitkan. Kamu merasa lelah, harus terus-menerus melawan pikiran yang memutar ulang peristiwa pahit. Lelah karena luka masa lalu yang membuatmu sulit percaya pada kebahagiaan saat ini. Membuatmu curiga pada kebaikan dan membuatmu takut mencoba hal-hal yang baru. Tapi malam ini kita harus sadari, ternyata hidup terus berjalan ya. Kamu tidak bisa menghabiskan sisa hidupmu hanya untuk menoleh ke belakang terus. Trauma yang kamu alami adalah bagian dari ceritamu, tapi bukan seluruh hidupmu. Pemulihan adalah sebuah pilihan dan proses, dan kamu adalah satu-satunya yang berhak menentukan kapan proses itu dimulai. Ingat ya, trauma yang kamu alami tidak hanya melukai, tapi juga membentuk jiwamu menjadi jauh lebih kuat. Cerita pahit itu memberikan pelajaran hidup yang mahal. Kamu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih mampu mengambil sikap tegas, dan lebih berhati-hati dalam memilih jalan dan orang yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Ada beberapa yang mungkin harus kamu lakukan untuk menghilangkan trauma itu. Yang pertama, berhentilah menoleh ke belakang. Ingatan boleh datang, tapi kendali ada di tanganmu. Setiap kali pikiranmu mulai fokus pada luka lama, segera alihkan pandanganmu ke depan. Cari kegiatan yang positif, lingkungan yang mendukung, atau orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, merasa aman, dan tidak dihakimi. Yang kedua, lihat dan syukuri hal-hal yang kecil. Trauma membuat kita fokus pada kekurangan dan kesedihan. Malam ini,
Mari kita ubah fokusnya. Syukuri hal sekecil apapun. Misalnya udara yang segar yang kamu hirup setiap hari, kesehatanmu yang masih utuh, atau bahkan keberanianmu untuk bangun dari tempat tidur untuk melakukan segala aktivitas. Rasa syukur adalah penangkal racun bagi kepahitan hidupmu. Yang ketiga, alihkan energi. Jika kamu suka olahraga, silahkan energi sakit itu gunakan untuk berjalan, berlari, mengangkat beban, ikut senam, atau mungkin melakukan yoga. Biarkan energi itu keluar melalui keringat, bukan air mata. Pulih itu pelan-pelan, sembuh itu proses. Bahagia dan ketenangan hati adalah ciptaanmu sendiri. Ingat ya, luka masa lalu tidak bisa kamu hapus, tapi kamu bisa menenunnya menjadi kisah tentang keberanian dan kekuatan yang tak tertandingi yang ada pada dirimu. Sekarang, tarik nafas yang panjang lagi dan hembuskan secara perlahan. Biarkan semua bayangan gelap di kepalamu malam ini mulai memudar. Dan ingatlah, kamu tidak sendiri. Jika kamu merasa sedang memikul beban, trauma, atau kesulitan dalam proses pemulihan, kolom komentar di bawah ini adalah ruang yang aman bagimu. Tuliskan saja apa yang memberatkan hatimu. Jangan dipendam, keluarkan agar hatimu sedikit merasa lega. Kita semua adalah pejuang di sini. Kita akan saling menguatkan. Gak kerasa, ternyata sudah mulai larut malam. Mungkin cukup di sini dulu ya. Sekarang mulai pejamkan mata dan tenangkan hati lagi. Pelan-pelan saja. Tapi malam ini kamu harus istirahat. Tidur yang nyenyak ya. Semoga kamu kembali dengan tekad yang kuat untuk mencintai proses pemulihanmu di esok hari. Semoga kamu kembali ke dalam diri yang lebih tenang. Sampai bertemu di episode berikutnya. Selamat malam.